Kemudian ini saya coba input data. Oke, saya simpan ya. Saya refresh. Nah, ini masuk ya. Ini masuk. Ini masuk. Oke, sudah masuk ya. Oke, kita coba. Jadi dari API kemarin yang kita buat, saya lupa ini API-nya yang sudah saya sharekan itu masih filter aja ya, belum sampai entry data ya. Nah, kita akan mencoba membuat, ini belum ya, membuat API menambah data belum ya? Ya, kemarin di sistem integrasi hanya memfilter data mahasiswa, betul ya? Memfilter data mahasiswa, kemudian memfilter data dosen, itu aja kan ya? Belum sampai apa namanya? Belum sampai input data, belum sampai input data kan? Oke, kita coba membuat, saya jelaskan aja supaya tidak terlalu lama. Jadi kalau yang kemarin data mahasiswa all, ya data mahasiswa all, ya PHP, ini ada sistem di mata kuliah sistem integrasi kemarin. Ini saya jalankan di API data mahasiswa all, misalkan. Nah, ini adalah seluruh data dalam bentuk JSON ya. File yang terakhir tadi sudah dimasukkan. Nah, ini itu sudah ya di JSON ya. Sistem integrasi kemarin. Sudah ya? Halo? Iya, Pak, ya, Pak. Nah, ini kalau nggak salah ini API mahasiswa. Filter name sudah tampil mahasiswa. Jadi belum input data. Oke. Nah, kita coba memfilter name. Jadi seperti yang saya share di layar, misalkan di layar ini. Di sini ada triple 088 ini ya. Jadi saya cari Nancy 0. Nah, ini dia. Kalau saya masukkan ke API yang data mahasiswa filter. Nah, kita menggunakan ID, kemudian select all from tim mahasiswa where name ya, karena ada fieldnya name, menggunakan ID, yang variabel ID yang diperoleh dari get, dijalankan, kemudian hasilnya disimpan ke array dengan elemennya masing-masing, kemudian diubah jadi JSON. Nah, kita jalankan dengan cara seperti ini. Nah, ini. Data mahasiswa filter, PHP,
key-nya ID-nya berapa, ini yang dimasukkan. Saya copy paste. Nah, ini. Oke. Saya send. Nah, kalian lihat di sini namanya Nancy. Di sini juga Nancy. Bisa kita ambil. Jadi tadi saya simulasikan pertama, kita input data, kemudian di sini tampil data. Gitu ya. Jadi mengambil data dan mengambil data untuk ditampilkan, kemudian store data. Nah, sekarang kita harus siapkan langkah pertama. Tadi kita sudah punya API untuk mengambil data, yaitu data mahasiswa filter. Kalau data mahasiswa all, berarti kita harus membuat list yang banyak tabelnya ya. Kita coba data mahasiswa filter. Bagaimana cara kita menghubungkan Android Studio ke API ini? Ya. Oke. Saya membuat sebuah project baru saja. Membuat project baru, no activity, kosongan aja, karena supaya tidak bingung dengan template ya. Saya buat ini baru, next. App mahasiswa. Jadi saya hapus. Pemrograman mobile, app mahasiswa. Oke, Java. Minimumnya sudah. Kemudian finish. Nanti ada beberapa file yang sudah ada defaultnya. Bagaimana cara kita menghubungkan ke lewat protokol HTTP ya, request HTTP Android. Nah, jadi ada file yang sudah saya sediakan, jadi file umum ya. Jadi kalian tidak usah melakukan coding ulang. Ya. Itu disebut dengan HTTP request Android ya. Jadi ada HTTP request Java ini, bisa kalian download, nanti saya sharekan juga. Nah, di dalamnya isinya apa? Ya, ada bermacam-macam connection. Misalkan di sini ada yang ini terlalu anu. Saya punya file namanya request handler. Nah, di request handler ini sudah ada function-function untuk mengirimkan data lewat HTTP. Jadi yang dimaksud HTTP itu apa sih ini ya? Jadi link ini ya, lewat link ini. Ini kan berarti melakukan request ya. Requestnya push atau get. Ya. Push atau get. Ya, tergantung kebutuhan. Nah, di sini sudah ada. Kalau get biasanya digunakan untuk menarik data, memfilter data. Untuk push ini biasanya untuk digunakan untuk uh, login, digunakan untuk input data. Nah, di sini sudah ada functionnya. Kemudian ada function send get request. Jadi ini biasanya digunakan untuk menarik data, misalkan tampil data mahasiswa semuanya tanpa ada filter ya. Kemudian di sini ada function send get request parameter param ya. Berarti di sini ada URL-nya. Kemudian di belakangnya ditambahi ID misalkan. Nah, biasanya function ini digunakan untuk apa namanya? Menarik data, memanggil API
PHP yang digunakan untuk filter data seperti ini. Nah, ini kan ada ID ya. Hasilnya nanti seperti ini. Selanjutnya ada get push data string. Nah, ini digunakan oleh function yang lain. Anda boleh memodifikasi send get request param macam-macam. Misalkan ternyata nggak cukup untuk ID aja. Misalkan ini ada tanggal awal, tanggal akhir. Nah, ini pernah saya pakai untuk misalkan mencari riwayat transaksi. Riwayat transaksi pada tanggal awal ini, kemudian ada pilihan tanggal yang kedua, periode akhir, berdasarkan kode barang ini misalkan, maka akan muncul semuanya. Nah, jadi boleh dimodifikasi ya. Ada di file request handler. Oke. Saya cek dulu yang sudah jadi. Nah, ini ada file yang baru ya. File baru kita dengan standarnya ya. Langkah pertama, tadi saya punya file request handler. Itu silakan di copy dan di paste ke sini. Ya, sudah disimpan. Oke. Kalau sudah, nah nanti kita butuh yang namanya file konfigurasi. Caranya silakan dibuat, klik kanan new Java class. Namanya misalkan konfigurasi gitu ya. Nah, ini ada file konfigurasi, file Java konfigurasi. Isinya biasanya digunakan untuk berisi string URL di mana file API tersimpan. Ya, jadi misalkan seperti ini. Saya save. Jadi dua file ini dulu. Isinya apa? Nah, sekarang kita mau ingin narik data dari mana? Dari sementara ini kita belajar dari localhost. Otomatis IP address-nya kita tidak bisa menyebut langsung localhost, tapi IP address lokal. Ya, saya kalau nanti sudah berubah jadi hosting, ya dipanggil alamatnya HTTP, namanya hosting itu, nah selesai. Caranya mengetahui IP address kan sudah tahu ya, sudah paham ya. Nah, di sini ada IP config. Anggap saja ini adalah server saat ini. Nah, ini. Oke, saya buat namanya public static final IP, misalkan ya, IP address-nya. Nah, itu disebutkan string tipe data. Disebutkan langsung ke HTTP ya, HTTP. Kemudian alamat IP tadi. Kalau misalkan sudah berganti ke server, ganti sesuai dengan alamatnya. Kemudian di sini ya, kalau ini seperti saya nulis seperti ini, saya ganti. Kemudian ini saya ganti. Ya, ini saya ganti. Pak, mau tanya. Ya.
Pak, itu kan pakai IP ya. Misal kayak PC saya gitu nyambung ke WiFi, tapi pas WiFi-nya itu trouble untuk ke internet itu apa masih bisa, Pak? Apa memang butuh koneksi internet? Harus lokal, ini kan sifatnya masih lokal ya. Satu jaringan masihan. Nah, kalau sudah di hosting, ya panggil aja hostingnya, alamat hostingnya. Ya, ke host. Ya kan, misalkan kayak ini ya. Nah, ini dia. Nah, ini ada API. Ini sudah di hosting kan. Ya, cuman beda lokasi saja. Nama domain, langsung diganti nama domain. Ya, jadi intinya bagaimana supaya satu lokal jaringan aja dulu. Oke, saya lanjutkan. Tadi server kita ada di htdoc ya. Htdoc. Nah, kita sebutkan boleh dengan caranya sendiri-sendiri ya. Misalkan saya buat seperti ini. Karena namanya htdoc biasanya berubah-ubah. Misalkan yang dipakai di sini apa tadi? App mahasiswa. Jadi ini ya, folder app mahasiswa. Jadi tempat tempat file API ya disimpan ya. Kemudian yang terakhir URL misalkan server. Nah, ya ini gabungan antara IP plus htdoc. Selesai. Sebenarnya sih nggak perlu terlalu rumit ini, langsung URL server sebutkan itu bisa ya. Cuman kadang-kala ini IP-nya sering gonta-ganti ya untuk testing. Jadi saya bisa aja. Ya, oke. Ada yang tanyakan dulu? Tapi ini nanti juga ada tugas buat nge-hosting juga, Pak, nanti. Tugas apa? Maksudnya nanti bakal ada materi buat nge-hosting ini, Pak. Oh, ya silakan. Kalau ada yang free hosting ya dia coba-coba di hostingkan API-nya pakai free hosting gitu. Buat pengalaman. Soalnya kemarin ada semester 8 baru pertama kali belajar menghostingkan. Kemudian bertemu dengan kesulitan-kesulitan versi PHP dan sebagainya. Nah, masalah namanya belajar. Saya ngasih hanya sampai lokal saja dulu. Oke, sekarang langkah pertama yang selanjutnya kita sudah punya API aja apa aja dulu kan. Misalkan API tarik seluruh data mahasiswa. Kan sudah ada ya. API filter data mahasiswa. Nah, caranya sama. Kita buat public ini URL filter MHS. Nah, filter MHS kan alamatnya ini. Nah, ini kan. Nah, ini diambil. Nah, oke, ini diambil. Ya, kan app mahasiswa ini sudah ada di foldernya, sudah ada di folder yang sudah kita setting tadi. Ini kan. Jadi kita tidak perlu nulis ini lagi, cukup IP URL server ditambah
filenya langsung ya. Jadi kalau diperpanjang kan ini kan ini digabung dengan ini, terus ini digabung langsung filenya. Ini kan kelihatan langsung filenya. Ini saya copy ya. Nah, contoh. Nah, ini supaya tidak bingung. Contoh. Localhost ini kan sebenarnya IP ini tuh. Ya kan? Betul ya? IP, betul ya? Nah, sedangkan IP mahasiswa ini kan ini htdoc. Ya enggak? Nah, terus langsung filenya. Karena ini sudah ada slash garis miring, jadi nggak usah dikasih. Berarti ini yang saya masukkan, data filter. Oke, langsung digabung di sini. Nah, ini. Oke. Saya kasih tanda petik. Nah, petik 2 ya. URL filter mahasiswa. Oke, selesai. Sampai di sini. Berarti kita punya URL filter mahasiswa nanti yang akan kita hubungkan ke Android dengan database. Oke, sudah dulu. Saya lanjut. Saya lanjutkan. Kita akan membuat file, tapi saya nggak langsung apa namanya, nggak ngajarin desainnya ya. Saya langsung copy paste saja. Saya punya file input mahasiswa profil ya profil. Nah, isinya seperti ini. Profil. Nah, ini ya. Jadi nanti kita akan mencoba yang pertama menarik data salah satu mahasiswa dengan menggunakan API filter tadi untuk ditampilkan di sini. Ya. Oke. Oke, sudah ya. Saya buat file kosongan. Klik kanan, new, activity, galeri, empty activity aja. Empty ya. Kalau basic itu sebenarnya ada apa namanya, ada 2 file ya, activity dan content ya. Tapi nanti akan ada beberapa file yang saya hapus ya. Jadi nggak apa-apa ini aja. Oh, ini ada yang baru rupanya. Basic activity, tapi icon-iconnya sudah menggunakan material. Jadi ini lebih keren, gitu ya. Nggak standar tampilannya. Oke, next. Profil. Oke, saya klik buat launcher aja. Saya finish. Tentunya ini nanti ada template-template. Nah, kayak gini ya, first fragment, second fragment. Jadi ini nggak saya pakai. Ini dihapus saja dulu. First fragment, second fragment. Ini dihapus. Activity ini juga saya hapus. Nah, jadi ini file Java-nya, ini activity, ini content profile ya. Nah, oke. Ini masih kosongan ya. Bentar kok belum tampil di sini. Oke, profil ini sudah. App bar-nya sudah. Oke, ini sudah. Floating button itu yang ada di sini ya. Oke. Kemudian content profile. Nah, sekarang kita fokus ke content profile. Ini langsung saya
hapus, saya hapus ya. Saya hapus, saya langsung replace. Nah, ini sementara saya hilangkan dulu. Ini saya hapus sampai di sini. Ini sampai di sini. Oke. Oke, ada ebarnya sudah ikut di depan, tidak usah ebar. Oke, ada dua field ini, tiga, name nama kota asal ya. Name nama kota asal. Name nama kota asal dengan atributnya. Di sini ada teks ya. Jadi ini formatnya adalah linear layout. Linear layoutnya vertikal, jadi ke sini ke bawah ya. Terus kemudian kita buat linear layout lagi dengan format layout di dalamnya ada table row. Table row itu, nah ini kelihatan ya, ada baris, ada kolom. Nah, table row satu baris, satu scope table row ini bisa kita isi beberapa kolom. Ini satu table row ya, satu table row. Kolom yang pertama adalah name, ini. Kolom yang kedua adalah text view name. Ini ada text view ya. Kalau saya ganti, nah kan berubah ya. Ini sementara kosong. Kemudian baris yang kedua, nama ini, dan text view-nya. Jadi nanti data yang kita panggil hasil dari JSON itu kita tampilkan di sini. Kemudian table terakhir adalah kota asal. Nah, oke, sudah. Itu dulu. Kita cek dulu. Nah, ini hasilnya kalau di activity-nya yang utama. Karena yang konten ini itu hanya di-include-kan saja. Include itu berarti dicantolkan istilahnya ya. Dimasukkan menggunakan kode include. Jadi tidak langsung masuk layout di activity utama. Kenapa harus dipisah? Nah, standarnya memang pengaturan konten itu bisa terdiri banyak model ya. Ya, sehingga satu activity itu bisa memuat banyak konten. Tadi kan sudah saya hapus ya, ada second frame, ada first frame, fragment ya, sorry. First fragment, second fragment, fragment 3 dan 4 seterusnya. Jadi bisa banyak ya. Ini tadi konten profil kan? Ya. Ini juga bisa saya tambahin nanti konten isi data. Tapi tetap dalam satu rumah activity namanya activity profile. Jadi nanti kalau dipencet tombol klik itu ikonnya, nanti ya muncul satu activity saja halaman, tapi sebenarnya dia memanggil memanggil beberapa konten seperti itu. Nah, kita coba kita jalankan, tapi dicek dulu di Android Miniverse-nya. Di Android Miniverse ini kita lihat belum muncul konten activity-nya. Ini hanya apa namanya? Profil ya. Kita coba jalankan dulu. Namanya name labelnya app mahasiswa ya. Kita coba ganti karena ada yang sama. API MHS gitu aja. Ini Gradle-nya sedang running. Ditunggu. Jadi profil activity profile ini nanti akan dipanggil menggunakan file Java yang namanya profil. Jadi otomatis kita harus mendeklarasikan objek-objek seperti text view tadi di profil Java ini. Nah, karena tadi sudah ada beberapa yang saya hapus, maka ini ada beberapa file yang tidak diperlukan seperti
berapa sintak yang tidak diperlukan pada profile ini kan terlihat merah ya. Berarti ada yang error. Karena fragmen tadi sudah saya hapus. Berarti ini tidak usah. Ya, nav controller kalau fragmen ini tidak usah. Oke. Nah, ya kan tidak bisa. Jadi ini saya ganti. Ini juga tidak perlu. Navigation controller. Kita jalankan coba lagi. Kemarin kita sudah set tentang toolbar-nya kan ya. Jadi kita sebenarnya sudah langsung bisa. Nah, ini ada error lagi. Binding FAB ini floating action button-nya kita hapus saja dulu codingnya. Kemudian bending kita tidak menggunakan bending lagi sebenarnya. Jadi bar ini juga tidak saya pakai. Ini tidak saya pakai. Semuanya tidak saya pakai. Hapus saja dulu. Kita lihat di tampilannya. Nah, masih blank ya, kosong. Kosong, kita cek dulu. Karena kita belum mengatur set content view-nya ke sini. Activity profile. Ya, ini ya. Activity profile kontennya kita isi berdasarkan activity profile ini. Kita run lagi. Nah, sudah muncul. Oke, berarti sudah berhasil. Sekarang baru kita deklarasikan setiap komponen-komponen ini di apa namanya? Di profil Java. Kita coba deklarasikan. Tadi ada ID mahasiswa, ada variabel baru ya untuk nampung data dari sini. Ketika kita narik data, kita tarik kan name nama kota asal ya. Nah, kita siapkan dulu variabel name nama kota asal untuk simpan data di Android-nya. Ini ada name, nanti ada ID mahasiswa. Kita coba pakai string nama, string name, string kota. Kemudian kita punya text view. Ada 3 text view. Text view name, saya beri nama name, nama, kota ya. Kemudian selanjutnya kita deklarasikan di bagian area sini. Text view tadi nembak atau mengambil data dari objek text view ini. Nah, ini namanya tv name ya. Tv name kita panggil menggunakan objek tname ini tadi. Dan ketiganya ya. Selanjutnya ini sudah selesai. Untuk filter kita coba ya. ID filter itu ya. Sebut aja kayak gitu. Nah, kita butuh 6 ID filter itu misalkan name yang tadi ini ya. Kita bisa nyoba menampilkannya di Android apa enggak ya. Itu karena bentuknya string ya kita beri tanda. Oke, sudah. Nah,
target kita apa sih target kita? Nih targetnya melakukan filter name menggunakan API dan ditampilkan di text view gitu. Baik, sekarang kita ini sudah selesai sampai sini, sudah bisa mendeteksi. Kita coba cara menampilkannya. Kita buat sebuah apa namanya? Function lagi namanya private. Misalkan get data MHS filter gitu ya. Private void ya, belum ketinggalan. Oke, sudah. Nah, kita mendapatkan data JSON itu kita tampilkan ke dalam teks tadi ya. Oke, sekarang ada dua file yang nanti saya sharekan. Kelas kita membuat kelas ambil JSON gitu ya. Ambil JSON, extend async task. Jadi kita melakukan tugas, memberikan perintah tugas untuk apa namanya? Supaya proses pengambilan data tadi dapat dijalankan. Nah, ini ada dilanjutkan, langsung dipotong di sini. Ambil JSON, apa singkatannya ya, misalkan ambil JSON, new, ambil JSON. Ambil JSON, execute. Oke, di sini kita langsung implement method. Oke. Nah, jadi ini sudah jalan. Tidak ada merah-merah lagi. Ada do in background itu artinya kita sedang melakukan apa namanya, aktivitas. Ya, aktivitas itu diambil dari request handler yang tadi saya kopikan. Ya, kita menggunakan request handler yang mana? Nah, di sini ada request handler yang mirip dengan ini. Jadi butuh ID, URL, ya URL. URL-nya kan sudah disediakan tadi ya. URL. URL-nya tadi di sini konfigurasi. Nah, ini ada URL. Sudah ada, tinggal menggabungkan dengan nilainya saja di sini sebenarnya. Nah, jadi kita butuh namanya request handler di sini. Kita sebut sebagai RH gitu aja. Ya. Oke. Kemudian kita butuh namanya string request send get request param. Nah, di request handler kan ada namanya send get request param nih, send get request param. Nah, di URL-nya menggunakan request URL plus ID. Nah, ini yang kita pakai. Oke, send get request param, konfigurasi URL filter mahasiswa karena kita punya ya. Ya, menggunakan tadi kita
pakai ID filter ya di atas ini. Jadi nanti nilai yang tercantum di dalam variabel ID filter ini akan digabungkan dengan URL ini. Jadi kan akhirnya sama aja dengan yang seperti ini, yaitu. Nah, kemudian ini bukan void params. Kemudian ini saya copy paste saja supaya cepat. Nah, di sini saya buatkan progress dialog, jadi nanti ada muter-muternya dikit. Kemudian pre-executed, jadi menampilkan loading, simbol loading, perintah mengambil data, mohon tunggu ya. Jadi ada jedanya, informasi. Kemudian kita tampilkan recordnya. Ini cara mengambil JSON. Ya. Kita buat nama file baru lagi, namanya show record. Function yang baru namanya show record. Saya copy paste saja. Saya copy di atasnya aja. Nah, show record ini akan dipanggil pada saat post executed. Jadi do in background itu dalam proses background ya yang dijalankan ini sistem akan menjalankan koneksi ke URL filter mahasiswa ini. Hasilnya akan diproses di show record. Show record itu isinya ini. Nah, ini cara menerjemahkan data JSON ini, data array ya JSON ini, JSON array ke dalam objek-objek. Ada name, nama, kotak asal. Jadi objek get string property name. Ya, JSON ini adalah satu objek yang memiliki properti name, nama, kotak asal. Sedangkan ini adalah value-nya. Name dimasukkan ke variabel name, string name yang sudah kita buat di atas, dan seterusnya. Nah, begitu sudah selesai, disimpan ke dalam masing-masing variabel. Variabel-variabel ini kita tampilkan di text view yang kita identifikasi tadi. Kita tampilkan sampai selesai. Nah, selesai sudah. Nah, ini belum selesai totas. Get data filter ini perlu kita panggil di area onCreate. Jadi ketika pertama kali dijalankan, maka program akan memanggil ini, kemudian menyimpan data ID filter yang kita berikan datanya, kemudian menjalankan function get data mahasiswa filter. Oke, kita coba dulu hasilnya. Nah, masih belum tampil ya. Oke, ada satu hal yang belum kita kerjakan di sini. Kita belum memberikan izin koneksi melalui internet. Di area file manifest XML, kita harus mengizinkan agar aplikasi kita bisa mengakses internet atau jaringan internet. Ini, oke, kita coba lagi. Oke, belum tampil. Nah, ada namanya agar dapat melakukan transaksi HTTP, kita gunakan uses clear text traffic. Nah, ini tujuannya untuk apa sih? Ya.
Nah ini, declare that this application may diperbolehkan menggunakan clear text traffic such as HTTP rather than HTTPS. Jadi boleh melakukan transaksi data melalui HTTP. Kita tadi kan HTTP, bukan HTTPS ya. Kemudian kita coba lagi. Bisa apa enggak? Nah, kita coba. Sudah tampil ya? Nah, itu salah satu cara supaya kita bisa melakukan transaksi data dari MySQL ya menggunakan API PHP yang menghasilkan output JSON. Kemudian data JSON tersebut kita ambil menggunakan perintah JSON array object di Android dan kita tampilkan. Kita coba tes mahasiswa yang lain. Ya. Kita masukkan di Android-nya. Saya ganti di sini. Harusnya ganti siapa tadi itu? R1. Nah, ya ganti ya. Saya ganti lagi. Saya ganti lagi di sini. Otomatis berubah menjadi Febri nanti ya. Saya jalankan. Oke, sudah. Jadi tahap pertama Anda sudah mempelajari menghubungkan data dari server, database MySQL, menggunakan API, PHP, menghasilkan JSON, ditampilkan di Android. API ini juga bisa ditampilkan dalam bentuk, misalkan mau ke web juga bisa, mau ke iOS juga bisa, ya. Itulah fungsi dari sistem integrasi kemarin. Jadi database-nya apapun, nanti output-nya bisa kita olah dan kita tampilkan, gunakan untuk berbagai macam platform. Baik, itu saja untuk hari ini. Pertemuan selanjutnya kita mencoba bagaimana menginput data. Nah, itu tadi juga simulasi di dalam input data nanti kita belajar nanti kan memberikan respon ya, respon input data masuk ke database. Nah, berikutnya selanjutnya nanti login. Login itu berarti kita juga menginput data, filternya kalau tadi filternya kita input manual di sini. Nah, kalau di login berarti kan inputnya menggunakan input dari user. Input dari user nanti akan dipakai untuk query melalui API. Ya, query melalui API. Tapi query-nya input filternya diinput dari Android. Proses query-nya melalui API. Dan kemudian ditarik lagi ke Android. Ya, ini seumpama Anda sudah login dan berhasil menampilkan profil seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan?